Mereka berkata mau ijazahnya asli atau palsu tidak penting. Yang penting dia punya kemampuan untuk memimpin, dan lagi pula jabatannya sudah selesai, ngapain lagi diungkit-ungkit. Mereka tidak paham bahwa nasib 250 juta rakyat miskin bisa sangat tertolong jikalau masalah ini bisa diselesaikan. Kalau ijazah Jokowi terbukti palsu, maka jabatannya selama ini tidak sah. Itu berarti semua surat hutang yang pernah ditandatanganinya menjadi batal. Artinya hutang yang dia ciptakan yaitu lebih kurang 20.000 triliun, baik untuk belanja pemerintah maupun untuk menutupi kerugian BUMN, akan menjadi batal alias akan menjadi tanggung jawab dia pribadi. Tapi karena Anda terus mengatakan bahwa ijazahnya itu asli sehingga jabatannya sah, maka semua hutang yang luar biasa yang dia ciptakan itu menjadi tanggung jawab seluruh rakyat. Udah jelas guys ya, bahwa masyarakat Indonesia itu pingin Pak Jokowi menunjukkan gitu. Kalau memang ada ijazah asli, ya tunjukkan Pak. Jadi jangan terkesan kayak apa ya, dia kayak menghindar gitu. Setiap ada berita gitu, opini-opini yang baru lagi viral lagi gitu tentang ijazah dia mau kelihatan banget kayak minder guys. Malah menunjukkan sikap kayak katanya tanggapannya tuh fitnah murahan gitu. Jadi kayak gimana ya gitu. Padahal dia kan seorang mantan presiden dan juga seorang negarawan gitu. Jadi tunjukkan dong Pak sikap yang baik gitu ya kan, biar masalah ijazah Bapak ini nggak berlarut-larut lagi. Dan ini guys kayak apa ya, kayak terbukti benar gitu orasi dulu yang siapa, Prof Yusril ya. Jadi langsung aja kita lihat beberapa komentar dari netizen dan juga orasi dulu Prof Yusril. Oh, jadi menurut Buzzer Solo Raya itu memposting ijazah Jokowi di sosial media sama dengan membuktikan bahwa ijazah Jokowi pasti asli. Logika ini sama seperti mengunggah uang kertas di media sosial lalu mengklaim bahwa uang itu asli. Nah, sekarang kenapa yang upload Buzzer? Kenapa bukan Jokowi sendiri yang upload? Emang boleh begitu? Tapi ada yang lucu loh. Kalau kita zoom foto ijazahnya. Nih. Silahkan dinilai sendiri. Menteri Pendidikan ini hampir bongkar ijazah palsu Jokowi. Emang ijazah Jokowi palsu? Kenapa Menteri Pendidikannya dicopot? Saat ini tidak ada alasan yang jelas kenapa waktu itu Menteri Pendidikannya dicopot. Tapi di tahun 2022 mulai ada petunjuk karena ada tuntutan ijazah palsu Jokowi dari Pak Bambang Trimulyono. Nah, kasus ini viral, maka pihak UGM juga mulai menyelidiki berkas-berkas Jokowi. Sayangnya tuntutan Pak Bambang Trimulyono cuma sebatas ijazah SD sampai SMA dan tidak terbukti palsu. Akhirnya beliau kena vonis 6 tahun penjara. Terus ijazah pas di UGM gimana? Kan banyak berita viral soal foto Pak Jokowi di ijazah tidak mirip dengan aslinya. Kasus ini jadi viral ketika pihak UGM revisi pernyataannya sendiri. 13 tahun yang lalu, UGM bilang Dekan Fakultas Kehutanan, Profesor Ahmad Sumitro menjabat dari 1977 sampai 1988. Sedangkan di ijazah Jokowi, nama dekannya Profesor Sunardi Prawiro Hatmojo. Akhirnya, setelah 13 tahun, UGM revisi pernyataannya agar sesuai nama dekannya dengan mengubah tahun jabatan dekan. Seolah-olah nama dekan di ijazah Jokowi berada di dalam rentang jabatan Profesor Ahmad Sumitro. Klarifikasi ini hanya terbatas lewat media dan tidak terbukti secara hukum, karena belum ada yang mengugat ijazah tingkat S1. Emang ada yang berani ya? Takutnya kena vonis 6 tahun seperti sebelumnya. Netizen pun ada yang protes. Hanya demi sebuah boneka cungkring universitas yang begitu ternama sampai rela bertindak sebodoh dan serendah itu, miris. Gimana menurut pendapat kamu? Aku bikin edukasi gratis seputar melek politik. Subscribe newsletter di bio kalau mau belajar gratis. Jujur gua kagak tahu apakah berita ini benar, soalnya udah viral di mana-mana, di Twitter, di media, semua viral soal ijazah asli mantan presiden kita. Siapa lagi kalau bukan Joko Widodo. Kata ahli forensik mengatakan 100 miliar persen itu palsu. Ya Allah, bingung gue, bener gak sih ini? Masa ya sih presiden 2 periode ijazahnya palsu? Gue masih bingung apa tujuan orang-orang bikin berita seperti ini. Kalaupun emang itu benar, ya buktikan dong bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar-benar palsu. Buktikan apa kayak gitu. Gugat ke pengadilan, entah gugat ke MK, terserah. Yang penting buktikan
bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, agar berita ini bukan hanya menjadi berita hoax. Kalau mampu itu dibuktikan, tinggal menunggu hukuman apa yang cocok untuk Pak Jokowi. Selesai kan? Rismond Hasihholan Sianipar menanggapi klarifikasi Universitas Gadjah Mada bahwa ijazah Jokowi asli dan dicetak di percetakan Prima pada tahun 1985. Rismond menyebut UGM stop bohong, fotokopi Prima berdiri tahun 1986. CV Prima Grafika kami adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang oleh dokumen dan digital printing di Yogyakarta yang dimulai dengan jasa fotokopi dan jilid pada tahun 1986. Fotokopinya saja mulai 1986. Anda mengatakan Joko Widodo menggunakan Prima atau Sanur. Oke, Sanur sudah tutup, kita tidak periksa, tapi Prima bukan percetakan, masih fotokopi. Ya, fotokopi itu nggak bisa ngedit, nggak punya word processor. Itu loh, beda sekali antara printer dengan fotokopi. Itu pun dimulai 1986. Joko Widodo sudah lulus ya 1985. Nah, jadi menurut netizen gimana nih? Percaya sama Bang Rismond atau pihak UGM? Seorang mantan dosen dari Universitas Mataram, Dr. Eng Rismond Hasihholan Sianipar, yang juga alumnus UGM Yogyakarta, menyaksikan keaslian ijazah dan skripsi dari Presiden RI ke-7 Insinyur Joko Widodo sebagai lulusan UGM. Alasannya, lembar pengesahan dan sampul skripsi menggunakan font Time New Roman yang menurutnya belum ada di era tahun 1980-an hingga 1990-an. Menanggapi tudingan tersebut, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menyampaikan sebagai seorang dosen, seharusnya Rismond dalam menyimpulkan suatu informasi harus didasarkan pada fakta dan metode penelitian yang baik. Menurut Sigit, seharusnya Rismond tidak hanya menampilkan ijazah dan skripsi Joko Widodo saja harus ditelaah, namun harus juga melakukan perbandingan dengan ijazah dan skripsi yang diterbitkan pada tahun yang sama di Fakultas Kehutanan. Soal penggunaan font Time New Roman pada sampul skripsi dan ijazah seperti yang dituduhkan oleh Rismond dianggap meragukan keaslian dokumen, Sigit menegaskan bahwa di tahun itu sudah jamak mahasiswa menggunakan font Time New Roman atau huruf yang hampir mirip dengannya, terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan. Bahkan di sekitaran kampus UGM waktu itu sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur yang sudah tutup, yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi. Fakta adanya mesin percetakan di Sanur dan Prima juga seharusnya diketahui yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM, kata Sigit. Perlu diketahui, ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Dia pernah kuliah di sini. Sama satu angkatan beliau mengenal baik beliau. Beliau aktif di kegiatan mahasiswa Silvi Gama. Beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli, tegas Sigit dalam siaran pers Universitas Gadjah Mada 21 Maret 2025. Namun, Rismond secara terbuka, sebagaimana dimuat di Gelora News 30 Maret 2025, menuding bahwa Jokowi hingga kini belum pernah menunjukkan secara langsung dokumen akademiknya kepada publik. Menurut Rismond, publik berhak mengetahui keabsahan jasa seorang presiden. Rismond menegaskan bahwa keengganan Jokowi untuk menunjukkan jasa aslinya sebagai sikap pengecut dan hanya akan menimbulkan lebih banyak kecurigaan. Kalau memang benar, kenapa harus menghindar? Silakan buktikan keaslian ijazah Anda. Uji tinta, uji karbon, atau uji teknologi lainnya. Itu kan gampang, kata Rismond. Lebih jauh, Rismond juga menantang Jokowi untuk membuktikan bahwa memang benar-benar mengikuti rangkaian perkuliahan, termasuk pelaksanaan kuliah kerja nyata atau KKN, serta ujian skripsi. Dia meminta Jokowi untuk menyebutkan siapa dosen pengujinya dan apa isi skripsinya. Kalau Anda memang serius, tuntut saya, kita uji semua, dan Anda pun dihadirkan di sidang, tegas Rismond. Wah, nampaknya klarifikasi dari UGM belum bisa menghentikan perdebatan panas soal jasa Presiden Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, bagaimana menurut kalian? Alas ya, ijazah Pak Jokowi palsu. Sekarang lagi rame di sosial tentang masalah ijazah Pak Jokowi palsu.
Ini mah menurut saya pribadi ya, masyarakat bebas bersuara kan Pak ya. Punten ini mah Pak, punten, saya mah tidak mempersalahkan jenjang pendidikan terakhir Pak Jokowi itu apa, mau tamatan SD, SMP ataupun SMA, karena dulu pun Pak Soeharto saat menjabat presiden, ijazah beliau adalah SD. Jadi yang dipermasalahkan itu adalah tentang kepalsuannya, karena orang yang tidak punya ijazah sama orang yang mempalsukan ijazah itu jelas sangat beda Pak. Jadi punten ya Pak ya. Saya bilang, segoblok-goblok presiden. Dia presiden, dipanggil Panglima TNI. Nah, hari ini saudara saya pecat. Berhenti itu Panglima TNI. Nggak bisa ngelawan. Tanya nih sama Pak Gatot sebelah saya, Pak Gatot senyum-senyum. Jadi, jangan kita itu pikir, oh ini orang kok tampangnya sederhana, tampangnya wong deso, gitu ya. Nah, saudara pilih jadi presiden. Ya, jangan model Pak Yusril, orangnya berduit, ya, bajunya kayak Tengku Melayu, katanya kan begitu kan. Orang yang ini tidak ada pengaruh wajah orang itu dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Ya. Bung Karno itu, siapa yang bilang Bung Karno itu tampangnya merakyat? Enggak. Pakai jas putih pentereng, sepatunya mengkilat, kacamatanya Yahud, mereknya Ray-Ban zaman dulu itu. Pecinya bagus. Bung Karno gagah, pakai mobil bak terbuka. Hobinya koleksi barang-barang antik, patung, lukisan. Siapa bilang Bung Karno merakyat? Enggak merakyat tampangnya itu. Tapi siapa yang mengatakan Bung Karno itu tidak pro rakyat? Sangat keras. Lah yang sekarang ini tidak ada hubungannya. Wajah itu lah katanya saya ini dibilang diktator, wong tampang saya tampang wong deso. Nggak ada urusannya. Tampang wong deso nggak deso itu bisa aja jadi diktator. Tampang deso nggak deso bisa aja pro asing, tidak pro pada rakyatnya sendiri.